Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu mengenai median dan modus. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemusatan data dari kelanjutan sebelumnya. Jika sebelumnya mengenai mean atau rata-rata, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai median dan modus. Oke, median atau nilai tengah ya. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Median pada data tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk banyak data ganjil, kita dapat mencari mediannya melalui nilai data ke setengah dikali dengan n plus 1. Kemudian untuk data genap, kita dapat mencarinya dari setengah dari nilai data ke n per 2 ditambah nilai data ke n per 2 plus 1. Contohnya, tentukan nilai median dari data berikut, yaitu seperti yang telah terlampir ya. Yang pertama, kita diminta untuk mengurutkan data tersebut dari yang terkecil dulu hingga yang terbesar. Setelah itu kita menghitung berapa jumlah frekuensinya atau banyak datanya. Di sini datanya berjumlah genap. Maka kita menggunakan rumus yang kedua. Setengah dari nilai data ke 14 per 2, yaitu nilai data X7 ditambah dengan nilai data ke 14 per 2 plus 1, berarti 7 plus 1 sama dengan 8. Nah, di sini letak data ke-7 dan ke-8 yaitu berada pada nilai 8 dan 8. Maka hasilnya adalah setengah 8 tambah 8 sama dengan 8. Baik, untuk median pada data kelompok dapat dirumuskan dengan ME sama dengan L ditambah setengah N min FK per FM kali P, dimana FK ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median dan FM adalah frekuensi pada kelas median. Ya, contohnya adalah sebagai berikut. Di sini saya memiliki data yaitu dengan jumlah banyak datanya adalah 48 dan kita diminta untuk mencari mediannya. Yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari letak median atau mencari nilai letak data tersebut, mediannya berada di mana, dengan cara setengah kali n ya. Karena di sini datanya genap, maka setengah dari 48 adalah 24. Oke, kemudian yang pertama, untuk mengetahui di mana sih letak data ke-24 itu dapat kita cari dari sini. Untuk kelas pertama itu jumlah frekuensinya adalah 3. Berarti letak data ke-1 sampai 3 berada di kelas pertama. Untuk data ke-1 dan ke-3 berada di kelas pertama. Kemudian untuk data selanjutnya 3 tambahkan dengan 7 itu hasilnya 10, maka letak data kelas ke-4 sampai ke-10 itu berada di kelas kedua. Begitu seterusnya. Sehingga kita mengetahui bahwa letak data ke-24 itu berada di kelas ke-4 ini, yaitu kelas mediannya 53 sampai 59. Kemudian tepi bawahnya atau tepi bawah kelasnya yaitu batas bawah minus 0,5, sehingga kita peroleh 52,5. Frekuensi kumulatif itu berarti jumlah frekuensi sebelum kelas median ya, berarti
jumlah frekuensi dari kelas pertama hingga kelas ketiga. Di sini berarti adalah 20 dan frekuensi kelas medianya adalah 14 dengan panjang kelas adalah 7. Ya, sehingga kita peroleh ME sama dengan L tambah setengah N. Setengah kali 48 ini minus FK per FM-nya kali P. Sehingga kita memperoleh hasil akhirnya adalah 5. Selanjutnya modus. Modus yaitu nilai yang sering muncul. Modus pada data tunggal. Modus adalah suatu nilai yang paling sering muncul atau nilai memiliki frekuensi tertinggi. Untuk pada data tunggal kita dapat melakukannya dengan mengurutkan datanya terlebih dahulu atau langsung menghitungnya. Ya, seperti contoh, dari sini kita mengetahui bahwa yang memiliki nilai 3 itu muncul 1 kali, nilai 4 muncul 1 kali, dan nilai 5 muncul 4 kali. Sehingga kita mengetahui bahwa frekuensi tertingginya yaitu yang memiliki nilai 5 karena dia muncul sampai 4 kali. Dan jika yang frekuensinya yang muncul itu lebih dari 1, misalkan nilai 6 juga muncul 4 kali, berarti nanti modusnya adalah 5 tambah 6 dibagi dengan 2, seperti itu. Kemudian untuk modus pada data kelompok. Modus pada data kelompok dirumuskan dengan MO sama dengan L ditambah D1 per D1 plus D2 kali P, dimana D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan jika D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini kita mengetahui bahwa yang memiliki nilai terbanyak atau frekuensi terbanyak yaitu berada di kelas keempat, yaitu 53 sampai 59. Berarti kita mengetahui bahwa letak tepi bawah kelas tersebut adalah 52,5. Untuk D1-nya selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya yaitu 14 minus 10 hasilnya 4, dan D2-nya selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya berarti 14 minus 9 yaitu 5. Dengan panjang kelasnya adalah 7. Sehingga kita peroleh modus tersebut sama dengan L ditambah D1 per D1 plus D2 kali P, sama dengan 52,5 plus 3,1. Hasilnya adalah 55,6. Ya. Mengenai pemusatan data, median dan modus, apabila ada kekeliruan saya mohon maaf. Untuk selanjutnya silakan pelajari materi mengenai letak ukuran data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.